Imam Besar FPI Muhammad Rizik Syihab ditahan dan diancam 6 tahun penjara atas kasus kerumunan di pernikahan putrinya yang melanggar protokol kesehatan. Ia sekarang ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya sejak hari Minggu dan dipisah dari tahanan lain. Banyak reaksi pengikutnya yang menentang penahanan Rizik. Sampai-sampai ada aksi demo dan beberapa orang yang memaksa ikut ditahan dalam sel polisi. Begitu seriusnya ancaman hukuman ini, yang menunjukkan kita tidak lagi bisa anggap enteng protokol kesehatan dalam situasi pandemi yang terus semakin parah. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari situasi ini? Kita akan membahasnya dalam Quick Insight. Kerumunan massa dalam acara pernikahan Putri Rizik di Petamburan dari awal sudah membuat banyak polemik, karena aparat hukum dianggap membiarkan datangnya ribuan orang. Kabarnya, Satgas COVID-19 tidak bisa membubarkan ribuan orang yang datang, malah membagikan masker dan hand sanitizer kepada kerumunan. Setelah acara, Pemda DKI langsung menjatuhkan sanksi. Rizik diwajibkan membayar denda 50 juta karena sudah membuat pesta pernikahan tanpa mematuhi protokol kesehatan. Denda ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 dan 80 Tahun 2020. Namun banyak yang menganggap jumlah denda tidak sepadan dengan dampak yang ditimbulkan dengan mendatangkan ribuan orang. Setelah pemeriksaan kontak tracing, terbukti bahwa 7 orang yang datang ke acara Petamburan, termasuk Lurah Petamburan sendiri, positif COVID. Ada juga 50 lain yang terpapar di kerumunan Rizik di Tebet dan 20 lagi yang terpapar di kerumunannya di Megamendung. Menurut data dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, biaya perawatan satu orang yang terpapar COVID-19 bisa menghabiskan 184 juta rupiah. Rizik dijerat dengan pasal 160 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 6 tahun penjara dan juga pasal 216. Setelah 2 kali tidak memenuhi panggilan polisi, Rizik akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya dan diperiksa selama 13 jam. Selanjutnya ia akan ditahan selama 20 hari sampai 31 Desember untuk proses penyidikan. Ada juga masyarakat yang membandingkan penanganan kasus ini dengan kasus kerumunan lain, seperti yang terjadi saat pencalonan putra Presiden Jokowi Gibran sebagai wali kota Solo. Karopenmas Humas Polri Brigjen Awi Setiono mengatakan keduanya tidak bisa disamakan, karena yang terjadi pada pilkada adalah wewenang Badan Pengawas Pemilu. Tahapan pendaftaran pilkada itu urusannya pilkada, pengawasnya Bawaslu, jadi prosesnya ada, undang-undangnya ada, peraturannya ada. Silakan konfirmasi ke Bawaslunya, katanya. Sementara itu, Gibran mengaku siap ditegur Bawaslu. Maka diharapkan adanya investigasi kasus pilkada dan sanksi yang sepadan bagi mereka yang terbukti bertanggung jawab dan melanggar protokol kesehatan termasuk pawai kemenangan. Dari kasus penahanan Rizik, kelihatannya pihak kepolisian tidak akan lagi main-main soal hukuman bagi orang atau kelompok yang membuat kerumunan. Yang kita harapkan sekarang adalah pihak kepolisian bisa berbuat adil dan bersikap tegas kepada siapa saja yang membuat kerumunan tanpa pandang bulu. Terbukti saat ini masih banyak yang sengaja melanggar protokol kesehatan, terutama 3M di masa pandemi. Menurut kamu, apakah penahanan Rizik akan membuat orang tidak berkerumun lagi? Tulis komentarmu di bawah ya.